Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Perbedaannya apa? Nah, pengajar dan pendidik itu perbedaannya apa? Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, teman-teman. Bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bapak Ibu guru honorer semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi masa sanggah ya. Kita tinggal menunggu nanti untuk waktu pencetakan kartu ujian. Sobat semuanya, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk tipe konten yang diujikan pada P3K tahun ini adalah ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Sobat semuanya, untuk pertanyaan wawancara nanti akan disediakan 10 butir soal dalam waktu 10 menit. Nah, pada video ini saya akan berbagi contoh soal wawancara dan prediksi soal dan kunci jawaban wawancara yang dapat Bapak Ibu guru honorer pelajari untuk persiapan seleksi P3K tahun ini. Baik itu tes tahap 1, tes tahap 2, maupun tes tahap 3. Selamat mengikuti. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, coba kita perhatikan soal yang nomor 1. Ini adalah gambaran soal yang sering ditanyakan ya dalam tes wawancara P3K teman-teman. Yaitu di sini. Apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, sobat semuanya, di sini sangat lazim sekali ya dalam pertanyaan wawancara yang sering ditanyakan ini, teman-teman. Jika kita keterima ASN P3K, ini kita bersedia nggak ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Tentu saja kalau misalkan kita ingin diterima dalam suatu seleksi, kita harus memberikan jawaban sesuai dengan permintaan dari instansi yang kita lamar, teman-teman. Jadi kita tidak boleh mementingkan ego kita ya. Nah, di sini jawaban yang terbaik, teman-teman, ini untuk menjawab soal ini adalah yaitu nanti bisa dicatat ya. Yaitu di sini untuk jawaban terbaiknya. Nah, ini saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Nah, ini teman-teman, jika kita memberikan jawaban yang mantap seperti ini ya, dan ini nanti kita akan insya Allah lah ya, nanti mendapatkan kepercayaan untuk diterima teman-teman dalam tes wawancara ini. Kemudian soal berikutnya yang sering keluar nih ya, tentu saja nih ya, apa motivasi Anda menjadi P3K? Nah, tentunya setiap orang itu memiliki motivasi ya, memiliki motivasi, keinginan, apakah yang mendorong kita untuk kita itu mendaftar di P3K gitu kan. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Nah, jawaban yang terbaiknya ini adalah ini. Saya ingin menjadi pegawai P3K agar, yaitu yang pertama, ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. Jadi motivasi kita itu jangan langsung to the point, saya ingin mendapatkan kesejahteraan, saya ingin mendapatkan gaji besar. Jangan seperti itu teman-teman. Itu malah akan dinilai negatif ya oleh tim penilai. Nah, jadi kita utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kita utamakan kepentingan bersama ya, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, sekedar untuk mencari gaji. Meskipun pada dasarnya adalah seperti itu. Nah, pada saat tes wawancara ini kita harus berpikir objektif sesuai dengan pemikiran orang-orang lain, sesama pelamar P3K. Jadi apa motivasi Anda menjadi P3K? Ini adalah ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. Ini ya utamanya. Kemudian mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Nah, ini ya teman-teman. Ini nih jawaban yang mantap ini ya. Ini yang diharapkan ini teman-teman. Jangan sampai saya ingin dapat kesejahteraan guru.
supaya keluarga saya nanti bisa tercukupi kebutuhannya. Jadi bukan seperti itu motivasi yang diharapkan ya. Kemudian, apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparat sipil negara atau ASN? Nah, yang dimaksud dengan profesionalisme itu apa gitu kan? Nah, di sini jawaban terbaik kita teman-teman, kalau kita ditanya tentang apa sih profesionalisme itu kan? Nah, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ini teman-teman. ASN yang profesional itu adalah ASN yang meliputi kompetensi ini. Nah, di sini ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja, teman-teman. Mampu bekerja sama dengan rekan baik seprofesi maupun tidak dalam satu profesi. Melayani publik secara profesional. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan pelayanan pada negara dan masyarakat ya, dan berperan aktif dalam membantu rekan untuk mengembangkan dirinya. Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, siap dalam beradaptasi dan pandai dalam mengelola perubahan ke arah yang lebih baik, berani mengambil keputusan yang tepat, menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi hasil, memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diemban atau kompetensi teknis, memiliki jiwa sosial yang terbuka dalam perbedaan. Nah, ini sosiokultural ya, itu teman-teman. Jadi kalau ditanya tentang profesionalisme ASN itu adalah yang mencakup itu tadi teman-teman. Kemudian apa pendapat Anda tentang guru profesional? Nah, kalau tadi adalah ASN profesional. Sekarang apa pendapat Anda tentang guru profesional? Nah, jawaban yang terbaiknya kalau teman-teman ditanya yang seperti ini nanti, ini adalah guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, mengapa Anda memilih profesi guru? Nah, ini nanti kompetensi pribadian berkaitan dengan karakter personal ya. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif sebagai seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, teman-teman, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga masyarakat secara luas. Nah, ini ya untuk tentang guru profesional. Di sini ada 4 kompetensi untuk guru profesional ini. Nah, 4 kompetensi ini harus kita ingat-ingat, teman-teman. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, ini. Berikutnya yang nomor 5 ya. Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Perbedaannya apa? Nah, pengajar dan pendidik itu perbedaannya apa? Jawaban terbaiknya adalah ini. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar. Namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, yaitu mengajar dan mendidik. Guru juga menjadi seorang pendidik, artinya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Menjadi guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu.
Nah, baik itu materi pelajaran yang disampaikan ataupun kasus-kasus dalam sebuah pembelajaran. Itu adalah pendapat terbaik dari kita tentang perbedaan antara pengajar dan juga pendidik ya. Berikutnya, apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya terhadap pekerjaan kita. Nah, jawabannya kira-kira apa yang terbaik, teman-teman? Kalau ada pertanyaan ini. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia ya, termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi terhadap pekerjaan saya, nah, saya akan melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Saya juga akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik saya. Mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah jika saya ditanya pendapat saya tentang Pancasila sebagai dasar negara itu apa dan implementasinya terhadap pekerjaan kita, teman-teman. Kemudian apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Nah, jangan hanya kita itu hanya hafal saja ya, tapi harus memahami juga ya. Kalau kita ditanya pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya itu bagaimana? Jawaban terbaiknya, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bagi negara Indonesia. Lagu Indonesia Raya adalah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna. Salah satunya menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam lirik demi lirik lagu, teman-teman. Lagu Indonesia adalah termasuk identitas nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap lagu Indonesia dan senantiasa menjiwai apa yang terkandung di dalamnya. Mencintai lagu Indonesia merupakan bagian dari cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. Ini adalah ketika teman-teman nanti pas tes wawancara P3K ditanyakan ya, pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya apa? Berikutnya jelaskan apa Pancasila menurut Anda. Nah, menurut Anda Pancasila itu apa sih gitu ya? Tentu saja kalau kita berpikir secara cepat, Pancasila itu adalah dari kata panca dan sila gitu ya. 5 dasar. Panca dasar, panca itu 5, sila itu adalah dasar. Nah, menurut Anda ini kita jelaskan teman-teman yang panjang itu ya, panjang dan juga menyasar. Nah, ini jawabannya kira-kira apa teman-teman? Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat atau preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Ini adalah Pancasila menurut kita ya. Jadi diingat teman-teman, nanti usahakan jawabannya yang panjang, yang menyasar seperti ini. Untuk menjawab jika ada pertanyaan, jelaskan apa Pancasila menurut Anda. Kemudian nomor 9, apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia? Maka jawabannya gimana? Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia karena bagi saya guru profesional adalah guru yang siap melayani dan menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik di mana saja, pada siapa saja untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa. Apa motivasi Anda menjadi guru? Jawaban terbaiknya,
Menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat. Ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan bangsa.